Teman-teman, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 1-10. Perlu diketahui malam hari ini saya memilih ayat bacaan bukan dari tema mingguan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1-10. Kita akan membacanya secara berbahas-bahasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan teman-teman yang genap. Efesus pasal 2 ayat 1-10 dengan judul Semuanya adalah Kasih Karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai hati. Selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan salah satu bagian paling mendasar dan indah dari Injil yang berfokus pada bagaimana, oleh siapa, dan untuk tujuan apa orang ini diselamatkan. Jadi, dasar ini terletak pada surat Paulus kepada jemaat di Efesus, khususnya pasal 2 ayat 1-10. Jadi, teman-teman, orang harus ketahui bahwa tentang titik awal kita. Jadi, pada ayat 1-3 yang berbunyi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi teman-teman, dalam bacaan ini, ayat 1-3, dinyatakan bahwa orang ini semua sebenarnya sudah mati. Orang ini mati bukan secara fisik, namun secara rohani. Orang ini mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa yang sudah orang lakukan dari awal bumi bahkan diciptakan. Jadi kematian rohani ini berarti orang ini benar-benar tidak mampu untuk merespons Allah. Orang ini secara insting mengikuti hawa nafsu, daging, dan pikiran yang jahat. Jadi dari orang lahir pun, orang ini selalu berdosa dan bercela. Orang ini seperti yang disebutkan dalam ayat 2, orang ini sebenarnya mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu maksudnya adalah iblis. Jadi teman-teman, saat ini orang ini sebenarnya sedang hidup dalam pemberontakan. Orang ini hidup menurut jalan dunia, kedagingan, dan dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, orang ini sampai sekarang masih banyak berdosa, masih banyak salah, dan masih melakukan tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi, kesimpulan dari ayat 1-3 ini, orang ini secara alami adalah anak-anak durhaka di hadapan Allah. Dan orang ini semua ada di murka Allah. Orang semua di bawah murka Allah. Ini berarti gambaran manusia itu dalam keputusasaan total. Tidak ada usaha, kebaikan, ataupun potensi dari orang yang dapat mengubah kondisi mati ini. Namun teman-teman, dalam khotbah yang malam ini saya berikan judul Karya Allah yang Menyelamatkan, orang diberikan kabar baik dalam ayat 4 sampai ayat 8. Di mana kabar baiknya pertama kali muncul pada ayat 4, yang di itu menjelaskan di tengah keputusasaan kita, Paulus berkata,
Walau begitu, Allah selalu yang kaya akan rahmat. Jadi teman-teman, latar belakang dari surat Paulus ini adalah Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus ketika dia sedang di dalam penjara di bawah pemerintahan Romawi. Jadi pada saat itu kerajaan Romawi itu sedang sangat menguasai Asia Kecil, sehingga orang-orang yang berinjil seperti Rasul Paulus ini, dorang ini dipenjarakan karena dorang memberitakan kebenaran Allah, di mana saat itu dorang itu masih banyak menyembah berhala, patung-patung, ataupun hal-hal animis lain. Jadi dasar keselamatan adalah rahmat Allah, teman-teman. Allah bertindak bukan karena dia melihat potensi dalam torang pe diri. Allah itu bertindak semata-mata karena sifatnya yang kaya akan rahmat dan kasih. Jadi teman-teman, torang ini sebenarnya diselamatkan dengan cuma-cuma. Tuhan ada lihat torang pe kemampuan, mau itu jago ini, jago itu. Tuhan berikan torang semua kesempatan untuk diselamatkan. Ia memberikan torang semua keselamatan. Sifat Allah itu penuh rahmat dan kaya akan kasih. Oleh karena itu, Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih. Kasihnya yang besar itu membuat dia menyelamatkan torang. Bahkan ketika torang ini so mati dalam dosa. Karena torang semua ini so di bawah murka Allah. Cuman Allah itu begitu sayang pada orang sehingga ia memilih untuk menyelamatkan kita. Jadi dalam ayat 5-6, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, Allah itu melakukan 3 hal ajaib. Yang pertama itu, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, ia membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Ketiga, Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ini terdapat dalam ayat 5-6, di mana disebutkan bahwa keselamatan kita terikat erat pada apa yang telah Kristus lakukan. Seperti yang orang sudah ketahui, Kristus ini turun ke bumi, dan mati, bangkit, kemudian naik. Jadi dari bagian ini, orang bisa lihat dalam ayat 8, jalan keselamatan adalah kasih karunia dan iman. Jadi ringkasan dari inti Injil ini, teman-teman, kalau orang lakukan dengan metode OIA atau observasi, interpretasi, aplikasi, kesimpulan dari observasi ini adalah bahwa orang ini sebetulnya diselamatkan Tuhan dengan cuma-cuma. Orang ini diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman. Jadi kasih karunia itu sekali lagi pemberian cuma-cuma dari Allah, dan kebaikan ini sebetulnya orang tidak layak terima sama sekali. Karena orang ini sudah dilahir itu makhluk berdosa, makhluk yang cacat bisa dibilang. Karena memang dalam torang pedaging itu torang begitu. Jadi torang sebetulnya tidak layak terima torang keselamatan dari Allah. Ini adalah satu-satunya dasar keselamatan. Dan dari itu iman adalah sarana tangan yang menerima karunia itu. Iman itu bukan perbuatan yang layak dibanggakan, namun alat menghubungkan kita dengan anugerah Kristus. Jadi teman-teman, kalau misal torang ini sebagai orang Kristen, bukan berarti torang ini mengakuinya kong sombong kalau orang ini sudah diselamatkan. Karena iman itu bukan hal untuk disombongkan atau hal untuk dibanggakan lah ke orang lain. Namun ini adalah suatu alat untuk mendekatkan orang dengan Allah. Jadi ketika orang so menerima iman itu, orang so menerima keselamatan, seharusnya orang malah bersyukur. Bukannya orang ini malah sombong ke orang lain. Kalau dari orang lihat hal itu, bagaimana caranya mencegah kesombongan? Dalam ayat 9 sebenarnya dibilang yang menyebut itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan ini bukan karena orang perbuatan. Agar jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini mengatakan bahwa orang ini harus meninggalkan segala keangkuhan rohani di hadapan Allah. Jadi teman-teman, orang keselamatan ini, orang iman itu orang terima bukan dari orang kerja keras sendiri. Mau itu karena orang setiap hari rajin sekali ibadah, rajin sekali menyampaikan firman Allah, itu tidak langsung berarti orang ini orang yang betul percaya kepada Allah. Jadi tidak semua orang yang terlihat tekun itu percaya kepada Allah dengan benar-benar, karena terkadang banyak orang yang angkuh
kerohanian, dimana dorang itu cuma pasang-pasang muka. Dorang menunjukkan kalau dorang itu sebenarnya teladan, malahan pas di luar hal-hal itu dorang sombong, atau dorang tidak menyampaikan kebenaran dengan baik, atau dorang malah melawan apa ajaran Allah. Jadi dari itu teman-teman, torang diberikan tujuan baru yang ada di dalam ayat 10. Torang pilih tujuan baru ini untuk melakukan pekerjaan baik. Karena jika keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu mengapa torang harus melakukannya? Ini masih pertanyaan yang banyak. Torang mungkin remaja pemuda tanyakan, kenapa torang harus berbuat baik kalau misalnya itu tidak memberikan torang misalnya kejaminan untuk masuk surga. For apa torang melakukan baik kepada orang ini kalau misalnya dia tidak akan kasih torang imbalan, atau dia akan kasih torang mau uang lah, atau mau kasih torang barang yang torang inginkan. Apa gunanya torang berbuat baik pada orang? Jadi dalam ayat 10 ini sebetulnya torang diberikan jawaban. Jadi jawabannya adalah torang ini adalah ciptaan baru, dimana disebutkan dalam ayat 10, kita adalah buatan Allah atau karya tangannya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, orang ini sebetulnya adalah masterpiece atau mahakarya, dimana orang ini karya seni Allah yang diciptakan kembali. Dari yang mati, orang diciptakan hidup kembali oleh Allah. Pekerjaan baik itu adalah akibat, bukan sebab. Jadi teman-teman, ini miskonsepsi yang masih banyak orang miliki, dimana orang memikirkan bahwa perbuatan baik itu yang menyebabkan keselamatan. Padahal sebaliknya, perbuatan baik ini disebabkan oleh karena keselamatan. Jadi kalau orang pikirkan perbuatan baik itu bukan penyebab keselamatan, melainkan tujuan atau hasil dari keselamatan. Jadi orang berbuat baik itu sebagai bentuk respons orang diselamatkan. Itu berbuat baik itu berarti orang sudah bersyukur Tuhan sudah selamatkan 4 orang. Apalagi kalau orang ini membantu orang untuk berbalik arah kepada Kristus, itu sudah sebagai bentuk orang bersyukur. Jadi sekali lagi, perbuatan baik itu bukan penyebab, akibat. Nah, ketiga, untuk melakukan pekerjaan baik, itu adalah salah satu tujuan orang yang dari sekian banyak tujuan Allah membuat orang. Orang ini diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Jadi teman-teman, orang ini sebelum ada, bahkan sebelum bumi diciptakan itu orang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Jadi kehidupan baru ini secara otomatis seharusnya menghasilkan buah-buah kebaikan. Bukannya malah, misalnya orang ini sudah diselamatkan, malah orang melakukan semena-menanya, seenak-enaknya. Misalnya, orang sudah ketahui, pasti kita mau masuk surga ini, jadi kita boleh bikin semau kita. Bukan begitu. Karena ketika orang berbuat baik, itu menunjukkan bahwa orang itu betul-betul ingin menerapkan apa yang sudah Allah ajarkan kepada orang. Karena kalau misal orang cuma melakukan apapun yang orang inginkan, apapun yang orang mau, itu malah menunjukkan bahwa orang ini hanya menganggap Tuhan sebagai ya sudah arah ke keselamatan saja. Orang ini mau memuji Dia sebagai Allah, tidak mau mengangkat namanya dalam dunia ini yang masih penuh dengan kegelapan. Jadi kalau aplikasi dari teks kali ini itu apa sih? Bagaimana orang menghadapi hidup setelah mempelajari dan menghadapi teks ini? Yang pertama itu kerendahan hati. Jadi teman-teman, karena keselamatan itu adalah karunia, tidak ada tempat buat orang sombong. Orang itu harus mengakui bahwa orang ini mati dan hanya Allah yang menghidupkan kita. Orang ini pertama-tama harus mengidentifikasi, harus menyadarkan diri dan berefleksi kalau orang ini sebetulnya mati. Orang ini tidak ada yang sempurna, orang ini semua masih banyak salah. Ketika orang melakukan hal tersebut, ketika orang berendah hati, orang bisa betul-betul menerima ajaran Allah dan betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Yang kedua itu pasti pujian dan rasa syukur. Jadi setelah orang diselamatkan, orang harus mengakui rahmat Allah yang melimpah. Itu terdapat dalam ayat 4 juga, di mana orang harus membuat respons utama orang itu pujian dan syukur kepadanya. Karena keselamatan itu tidak hanya hal yang kecil ya. Keselamatan itu hal terbesar yang bisa orang dapatkan, hal terbesar yang dapat orang terima dalam dunia ini. Karena kalau tanpa keselamatan, pasti orang akan menderita selamanya.
orang akan masuk neraka. Neraka itu tempat dimana orang jauh dari Allah. Dan itu nah ada satupun orang yang pasti mau menderita sampai kapanpun itu, sampai waktu pun nggak bisa ukur. Kalau yang ketiga itu orang respons itu orang harus hidup yang berbuah. Jadi teman-teman, mari orang mewujudkan identitas baru sebagai mahakarya Allah dengan melakukan pekerjaan baik yang telah Dia siapkan bagi kita. Mari orang ketika orang sadar orang ini sebenarnya mahakarya yang sudah Allah berikan tujuan baru, mari orang melakukan betul-betul apa yang Tuhan inginkan orang lakukan. Mari orang merendahkan hati, kemudian orang membantu teman-teman lain, orang berbuat baik bukan sebagai bentuk orang ingin terlihat yang misalnya paling jago atau the best. Orang itu melakukan perbuatan baik sebagai bentuk respon orang betul-betul mencintai Allah. Karena Allah pertama kali memberikan orang kasih, oleh karena itu orang harus memberikan kasih itu kepada orang lain juga. Jadi teman-teman, secara kesimpulan, keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, dan tujuannya itu for orang hidup dalam kerendahan hati, pujian, dan kasih yang melayani. Marilah orang hidup di hari-hari mendatang sebagai ciptaan baru yang memuliakan penciptanya. Amin.